Sepekan ini beredar informasi di media sosial tentang bahaya menggunakan masker terlalu lama yang dapat mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Ada pula informasi tentang izin melaksanakan sholat Idul Fitri untuk warga Jawa Tengah. Untuk memastikan apakah informasi tersebut fakta atau berita bohong, kita telah terhubung dengan Ferdinando Setu, selaku PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui sambungan Skype. Selamat pagi Bang Nando. Selamat pagi Mbak Vince dan Mas Imam di studio. Selamat Ya, pagi. Bang, langsung saja ya Bang. Informasi pertama beredar di sosial media, ada pelanggaran PSBB dalam konser amal yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, apakah ini fakta atau hoax? Ya, terkait dengan sebuah artikel di media darling, disertai unggahan berbagai narasi di media sosial, terkaitnya ada konser amal yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Mei 2020. Dalam narasi yang beredar, konser itu dikatakan melanggar social distancing saat penerapan PSBB dan juga menyinggung umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Unggahan itu juga disertai foto Presiden Joko Widodo yang tampak sedang bersuah foto dengan sejumlah orang di sebuah konser. Itu adalah disinformasi. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak tepat. Berdasarkan hasil penelusuran tim AIS Kementerian Kominfo, pada tanggal 17 Mei 2020 memang detik.com dan sejumlah pihak bekerja sama untuk mengadakan konser amal bertajuk Bersatu Melawan Corona yang ditujukan untuk penggalangan dana guna membantu korban COVID-19 di seluruh Indonesia. Tapi konser tersebut digelar secara virtual live di detik.com pada Minggu tanggal 17 Mei 2020 tanggal jam 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Adapun Bapak Presiden Joko Widodo membuka konser tersebut juga secara virtual melalui telekonferensi. Saat membuka konser amal tersebut, Bapak Presiden memberikan pesan agar masyarakat tetap menjaga protokol, menerapkan protokol kesehatan dalam masa PSBB. Jadi Pak Joko Widodo tidak hadir di studio untuk konser tersebut. Demikian. Baik, ada pula informasi soal status kesehatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dikabarkan kembali positif atau reaktif virus corona. Seperti apa hasil penelusuran dari tim Kominfo, Bang? Ya, beredar informasi terkait dengan bahwa Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dikabarkan kembali positif virus corona atau COVID-19 setelah sebelumnya dinyatakan sembuh. Kabar tersebut dimuat dalam sebuah artikel yang berjudul 15 hari sembuh, Menhub Budi Karya kembali dinyatakan positif COVID-19. Itu adalah hoax. Dilansir dari liputan6.com dan juga hasil penelusuran dari tim AIS Kementerian Kominfo, kabar Menhub Budi Karya kembali positif COVID-19 adalah hoax. Setelah menjalani perawatan di RSPAD pada tanggal 27 April 2020, Menhub Budi Karya dinyatakan sembuh oleh Dr. Budi Sulistia yang juga wakil kepala RSPAD. Kabar tersebut juga dipertegas oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati yang mengatakan bahwa Bapak Menhub Budi Karya Sumadi telah dinyatakan negatif COVID-19 pada tanggal 27 April 2020 dan telah melaksanakan tugasnya kembali sebagai Menteri Perhubungan seperti sedia kala. Demikian. Iya, berarti itu tadi beritanya adalah hoax ya. Dan kita selanjutnya nih Bang, sepekan ini beredar tautan yang menyatakan bahaya menggunakan masker, katanya bisa menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, ini fakta atau hoax Bang? Ya, ini adalah hoax. Kami mendapatkan informasi di media sosial mengenai penggunaan masker yang dapat menyebabkan hipoksia, yaitu keadaan di mana seorang kekurangan pasokan oksigen di dalam sel dan jaringan tubuh. Setelah kami telusuri dari berbagai sumber termasuk dari antaranews.com, informasi terkait masker dapat menyebabkan hipoksia tidaklah benar. Hoax tersebut juga telah menyebar di 10 negara lain, antara lain di Meksiko, Venezuela, Kolombia, Chili, Spanyol, Brazil, dan Prancis. Asosiasi Pemeriksaan Fakta Internasional melalui situs pointer.org menyatakan setidaknya ada 5 artikel yang telah dicek para pemeriksa fakta di dunia pada tanggal 30 April hingga 13 Mei terkait dengan berita atau informasi mengenai hipoksia tersebut. Hasilnya mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada risiko hipoksia dalam penggunaan masker. Salah satu tim pemeriksa fakta menjelaskan bahwa hipoksia bukan disebabkan oleh penggunaan pelindung mulut, masker ataupun filter, melainkan hanya dapat disebabkan oleh merokok, menghirup gas atau mengekspos diri ke tempat yang tinggi. Oke, jadi Demikian. tidak ada alasan untuk tidak menggunakan masker ya saat ditegur saat PSBB seperti itu ya. Oke. Terakhir Bang, ini ramai menjadi perbincangan warganet. Ada izin sholat Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seperti apa Bang klarifikasinya? Ya, Mas Imam, terkait dengan informasi media sosial sebuah unggahan mengenai pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memberi izin
pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan dengan menepati beberapa syarat protokol kesehatan dari mengenakan masker sampai pengaturan syaf atau barisan sholat. Setelah kami telusuri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Heru Setiadi mengatakan bahwa informasi mengenai pemberian izin bersyarat untuk pelaksanaan sholat Id di Jawa Tengah itu tidaklah benar alias hoax. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo menegaskan bahwa sholat Idul Fitri 1441 Hijriah harus dilakukan di rumah masing-masing oleh semua warga Jateng. Ini guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. MUI Jawa Tengah pun juga mengeluarkan tuntunan bahwa teks khotbah yang bisa digunakan masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Baik, Demikian. terima kasih Bang kasih, Ferdinandus Bang Setu Nando. telah berbagi informasi terkait hoax yang beredar di masyarakat selama pandemi ini. Terima kasih Bang.